Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu kita telah selesai dari membahas adab yang ke-8, yaitu apa kesimpulannya indak ya Iqra? Adab yang ke-8, bermuamalah dengan manusia dengan akhlak-akhlak yang mulia. Di antaranya menyebarluaskan salam, menunjukkan wajah yang berseri-seri kepada mereka, insaf, ithar, lemah lembut, yang semuanya ikhwanifillah intinya pada bab badrul ma'ruf wa kaful adha, yaitu berusaha untuk memberikan kebaikan dan menahan dari menyakiti dan mengganggu. Ini kesimpulan dari apa? Seorang ketika bermuamalah kepada manusia, dia mengusahakan perkara-perkara yang baik, dan badrul ma'ruf, dan memberikan hal yang bagus, memberikan makan, dan memberikan salam, ithar dan insaf. Wa kaful adza, dan menahan diri dari menyakiti dan mengganggu. Menahan diri dari amarah. Dan seterusnya dari hal-hal yang dianjurkan dalam Islam. Sebelum kita masuk pada adab yang ke-9, ada yang pertama apa Sidik? Adab yang pertama, agar tidak lupa. Hayatul ilmi mudzakaratuh. Hidupnya ilmu adalah dengan apa? Mudzakarah, mengingat-ingat, mengulang kembali. Yang pertama, hendak baik. Yaitu muraqabah. Senantiasa hendaknya menjaga muraqabah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua apa? Mukasya. Hendaknya menjaga ilmu yang dimiliki sebagaimana para salaf menjaganya. Ketiga, Rifki. Hendaknya berhias dengan sifat zuhud. Yang keempat, hendak Hasan. Sudah, zuhud terhadap dunia sudah ketiga. Yang keempat, apa Abdulbar? Membersihkan ilmunya dari apa? Niatan-niatan buruk untuk mencapai apa? Tujuan-tujuan duniawi. Karena ini merusak ikhwan. Kalau sampai termasuki dalam niatan seorang penuntut ilmu, terlebih lagi seorang alim, untuk mendapatkan dengan ilmunya perkara-perkara duniawi, maka ini musibah. Kemudian yang kelima apa Muhammad? Membersihkan diri dari pekerjaan-pekerjaan yang hina. Baik. Kemudian yang keenam apa Alif?
Hah? Menjaga syiar-syiar Islam. Baik. Yang ketujuh, akhana Wahyu. Hah? Nah, hendaknya dia menjaga perkara-perkara sunnah, baik yang berupa perkataan maupun perbuatan. Kemudian yang kedelapan tentang muamalah dengan makarimul akhlak. Nah, barakallahu fikum. Sekarang kita masuk kepada poin yang ke-9, at-tasi'. Qala Imam Ibnu Jama'ah rahimahullahu ta'ala an yutahhira batinahu wa zahirahu minal akhlaqir radi'ah. Hendaknya dia membersihkan batin dan zahirnya dari akhlak-akhlak yang buruk. Ini kebalikan dari yang ke-8. Pada yang kemarin ke-8 dia hendaknya apa? Menghiasi dengan makarimul akhlak, dan sekarang kebalikannya. Nah, hendaknya membersihkan batin dan zahirnya dari apa? Akhlak-akhlak yang buruk. Wa yu'ammirahu bil akhlaqil mardiyah, dan hendaknya dia memakmurkan batin dan zahirnya dengan akhlak-akhlak yang diridhai. Maksudnya yu'ammirahu yaitu mengisi, dia isi dirinya baik zahir maupun batin dengan akhlak yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidaklah kita hidup ikhwanillah kecuali usaha untuk mendapatkan keridhaannya. Maka di antara caranya ya mengusahakan akhlak-akhlak yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala agar ada pada diri kita. Famin al-akhlaqir radi'ah al-ghillu wal hasad. Dan di antara akhlak-akhlak yang buruk yaitu al-ghillu wal hasad. Ya, sifat yang buruk adalah al-ghil. Nah, kedengkian. Wal hasad, dan keduanya ini sangat dekat maknanya. Al-ghil wal hasad. Kedengkian dan hasad yang telah kita lewati alhamdulillah dalam banyak pertemuan dan juga telah kita dengar dalam banyak majelis dan dalam banyak muhadharah para ulama, peringatan dari sifat yang sangat buruk ini, yaitu sifat hasad. Apa pengertian hasad indaki Ahmad? Karahatu karahiyatu ma an'amallahu biha 'alal ghair atau bihi. Karahiyatu ma an'amallahu bihi 'alal ghair, yaitu perasaan tidak suka terhadap apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang lain. Jadi hasad ikhwanillah, perasaan tidak suka terhadap nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang lain. Ini dinamakan hasad. Dan yang paling parahnya kalau dia sampai tamanni zawalin ni'mah 'anil ghair. Sampai dia berangan-angan hilangnya nikmat tersebut dari orang lain. Yang terkadang sebagian orang ikhwanillah menganggap hasad itu yang kedua ini toh, yaitu tatkala seorang berangan-angan agar nikmat itu hilang dari orang lain, ini baru hasad. Padahal ini adalah puncak dari hasad. Yang paling parahnya kalau sampai berangan-angan ingin nikmat itu hilang. Dan sekedar perasaan tidak suka, ini sudah masuk dalam hasad. Maka berhati-hati. Berhati-hati dari sifat ini, sifat yang menjadikan iblis terusir dan dia mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak mau sujud kepada Adam, di antara sebabnya karena hasad.
sifat yang menjadikan terjadinya pembunuhan pertama kali di muka bumi, ya hasad. Watlu alaihim naba abnai Adam. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada nabinya, watlu alaihim naba abnai Adam bil haqq idh qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar. Bacakanlah wahai Nabi tentang kisah dua anak Adam. Tatkala keduanya melakukan penyembelihan sebagai bentuk pendekatan diri kepada Allah, kemudian yang satunya diterima dan satunya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang ikhwanillah yang mawas diri, tentunya tatkala amalan tidak diterima, ya dia mengembalikan kepada dirinya sendiri. Oh, ada yang cacat pada diriku, harus aku perbaiki. Tapi ini tidak. Tatkala saudaranya kok diterima naam kurbannya, malah dia benci, dia hasadi. Naam, dan mengatakan la aqtulannak, sungguh aku akan membunuhmu. Tidak terima kalau saudaranya mendapatkan nikmat, diterima ibadahnya. Maka dia jawab, qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin, hanyalah Allah Subhanahu wa taala akan menerima ibadah dari orang-orang yang bertakwa. Dan ini jawaban yang seharusnya menjadikan dia berhenti dari hasad, tapi tidak. Tetap dia membunuh saudaranya tersebut. Sehingga dengan sebab itu dia memikul semua dosa-dosa pembunuhan, sebagaimana sabda Rasul SAW. Tidaklah darah tertumpah di muka bumi ini, pembunuhan terjadi di muka bumi ini, kecuali salah satu dari anak Adam tersebut memikul dosanya. Fa innahu awwalu man sannal qatl, karena sebenarnya dia orang yang pertama kali mencontohkan pembunuhan waliyadzubillah. Apa sebabnya? Hasad. Dan jangan seseorang ikhwanillah beranggapan hasad itu hanya ada pada orang-orang jelek. Bahkan di antara lapangan yang subur tumbuhnya hasad ikhwanillah, yaitu di kalangan para penuntut ilmu. Ini lahan subur tumbuhnya hasad di antara para penuntut ilmu dan para ulama, sebagaimana diperingatkan oleh para salaf kita ridwanullah alaihim. Kenapa? Dikarenakan ilmu ikhwanillah perkara yang menjadikan manusia manusia merujuk kepadanya. Sebagaimana juga tempat tumbuhnya hasad yang sangat subur bagi di antara para pedagang. Kenapa? Karena para pedagang tempat kembalinya manusia pada urusan-urusan duniawi, sedangkan ilmu tempat kembalinya manusia pada urusan-urusan akhirat mereka. Sehingga pada kedua golongan ini ikhwanillah hasad tumbuh dengan subur. Makanya hampir tidak kita dapati kitab-kitab yang menyebutkan tentang ada para penuntut ilmu kecuali mereka memperingatkan dari sifat hasad. Hati-hati. Karena itulah Syekhul Islam mengatakan ma khala jasadun minal hasad. Atau yang lainnya, ma khala jasadun minal hasad, tidak ada satu jasad pun yang kosong dari penyakit hasad ini. Akan tapi ada yang banyak mendominasi, ada yang sedikit dan berusaha untuk dipendam dan dihilangkan. Oleh karena itulah dalam kelanjutan perkataan tadi, walakinnal karima yukhfi wallaima yubdi. Kalau kita katakan diri kita kosong dari hasad, tidak yakin akan itu, bahkan bohong. Kan terkadang muncul tidak senang ketika ada orang lain mendapatkan nikmat. Ini sudah hasad. Akan tapi orang-orang yang karim, walakinnal karim, orang-orang yang mulia, yukhfi, dia berusaha untuk menyembunyikan dan menghilangkannya. Wala imma yubdi, dan orang-orang yang buruk akan menunjukkan hasadnya. Ditunjukkan hasad terkadang dengan ungkapan yang jelek. Temannya
misalnya memiliki baju baru dalam perkara dunia misalnya. Baju kayak gitu juga. Padahal dia kepengen sebenarnya. Ini termasuk bentuk hasad yang jelas. Temannya mampu menambah hafalan. Dia itu paling biar dapat hadiah misalnya. Ini ungkapan-ungkapan muncul karena apa? Sesuatu yang tersembunyi, tidak senang. Tidak senang pada diri terhadap nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada saudaranya, maka hati-hati, intabih. Kalau kita sudah tahu bahwasanya tidak ada jasad yang kosong dari hasad, ini secara mayoritas, maka jadilah kita sebagai al-karim, orang-orang yang mulia yang berusaha untuk memupus hasad yang ada, memupus hasad yang ada pada diri kita. Dan kalam dari para salaf afalillah banyak yang menunjukkan tentang buruknya sifat ini. Disebutkan dalam Uyunul Akhbar alhamdulillah, bahwasanya Abdul Malik rahimahullah taala berkata kepada Al-Hajjaj Ibn Yusuf, ini seorang yang dikenal dengan kezalimannya, bahkan ada khilaf apakah dia kafir atau masih muslim. Namun yang rajih khanifillah, dia masih muslim, tapi zalim, sangat zalim. Betapa banyak para ulama yang wafat dengan sebab dia. Dikatakan oleh Abdul Malik, innahu laisa min ahadin illa wa huwa ya'rifu 'aiba nafsihi fa'ib nafsah. Sesungguhnya tidak ada seorang pun kecuali dia mengetahui aib dirinya sendiri, maka sebutkan aib dirimu sendiri. Qala a'fini ya Amirul Mukminin. Karena Hajjaj saat itu hanya sebagai amir yang diperintahkan. Dalam keadaan demikian kezalimannya luar biasa. Apalagi kalau sampai menjadi khalifah. Qala a'fini ya Amirul Mukminin, maafkanlah wahai Amirul Mukminin. Qala taf'alanna. Sungguh kau akan melakukannya, dalam artian lakukan untuk apa? Sebutkan aib dirimu sendiri. Maka qala ana lajujul haqudun hasud. Aku ini adalah seorang yang yang lajuj. Kemungkinan diinginkan adalah yang banyak mengingkari janji. Cuman syahidnya khonifillah haqudun hasud, yaitu sangat pendengki dan penghasad. Qala Abdul Malik, ma fi syaitani syarrun mimman dzakarta. Tidak ada pada syaitan sesuatu yang lebih buruk daripada yang kau sebutkan. Nah, memang inilah yang menjadikan syaitan membangkang perintah Allah Subhanahu wa taala, hasad terhadap Adam, dengki. Dan kalau seseorang merasa aman dari hasad ikhwanillah, maka dia sangat keliru. Sangat keliru. Oleh karena itulah kita diperintahkan ikhwanillah untuk meminta perlindungan dari syarri hasidin idza hasad. Sebagaimana dalam surat Al-Alaq.
Naam. Baik. Dalam surat Al-Falaq, qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab. Kemudian apa? Syahidnya apa Wahyu? Yang tidak ngantuk. Nah, itu. Baik. Apa terusannya? Belum. Apa? Min syarri naffatsati fil 'uqad. Naam. Min syarri hasidin idza hasad. Baik. Sampai-sampai disebutkan dalam bait yang bagus, ikhwanillah, hasadul fata idza lam yanalu sa'yahu fal qaumu a'da'un lahu wa khusumu qadarairil hasana'i kulna liwajhiha hasadan wa dhulman innahu ladhamim. Mengisahkan tentang keadaan kebanyakan manusia. Hasadul fata, mereka menghasadi seorang pemuda dalam yanalu sa'yahu, apabila mereka tidak mampu untuk mendapatkan apa yang diusahakan oleh orang tadi. Sama-sama berusaha tapi dia dapat, aku kok enggak. Hasad. Fal qaumu a'da'un lahu wa khasumu. Nah, sebab kaum itu memiliki apa? Musuh-musuh dan orang yang membencinya. Qadarairil hasana qulna liwajhiha hasadan wa dhulman innahu lazamimu. Seperti apa? Darair, yaitu para wanita-wanita naam yang dimadu. Naam. Baik, mereka mengatakan kepada apa? Madunya naam dengan penuh kehasadan dan kezaliman, kamu ini jelek, padahal bagus. Dia jelek. Kayak pesek mungkin, padahal bagus. Ini hasad. Inilah dosa yang pertama kali di langit dan pertama kali di muka bumi. Awwalu dzanbin usiyallahu bihi fis sama', yakni hasada iblis Adam. Wa awwalu dzanbin usiyallahu bihi fil ard, yakni hasad ibni Adam akhahu hatta qatalah. Dan yang diperbolehkan bagi seorang mukmin alhamdulillah adalah ghibthah. Itu pun ghibthah yang terpuji pada hal-hal yang diizinkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis la hasada illa fitnatain. Ini ghibthah yang terpuji. Tidak ada hasad, maksudnya tidak ada ghibthah, yaitu berusaha untuk apa? Atau berangan-angan memiliki sebagaimana yang dimiliki oleh saudaranya tanpa ada kebencian. Ini namanya ghibthah. Ini tidaklah terpuji kecuali pada dua perkara. Rajulun atahullahu ilman. Yang pertama, pada seorang laki-laki yang diberi oleh Allah al-ilman, dalam sebagian riwayat hikmah. Dan dia ajarkan kepada manusia, dia beramal sendiri dan mengajarkan kepada manusia. Ini butuh untuk apa? Kita berangan-angan seperti itu. Kemudian yang kedua, wa rasulun atahullahu malan fasallatahu ala halakatihi fil haqq. Seorang yang diberi harta banyak, kemudian dia infakkan, sehingga habis di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini kita ghibthah, ingin untuk seperti itu.
Tapi kalau hasad perasaan tidak suka, ini terlarang. Dan hasad sifat orang-orang munafik. Sedangkan ghibtah orang-orang yang beriman, karena menunjukkan semangat dia untuk apa? Baik. Sebagaimana dikatakan oleh Fudail bin Iyad dalam Hilyah, al-ghibtatu minal iman wal hasadu minan nifaq wal mu'minu yaghbitu wa la yahsud. Ini ghibtah itu merupakan bagian dari iman. Kenapa ikhwan fillah? Karena dia ingin mendapatkan kebaikan sebagaimana saudaranya mendapatkan kebaikan, sehingga inilah yang masuk dalam keumuman firman Allah, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Bersegera menuju pengampunan Allah dan surga. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Ghibtah terhadap saudaranya yang menghafal Al-Qur'an. Ghibtah terhadap saudaranya yang mampu memahami ilmu. Ghibtah terhadap saudaranya yang bisa istiqamah dalam menuntut ilmu. Ini menunjukkan keimanan. Tapi hasad termasuk bagian dari nifaq. Wal hasadu minan nifaq, dan hasad itu termasuk dari kemunafikan. Nah, baik, kenapa ikhwanifillah? Karena zahirnya seakan bersama tapi hatinya membenci dan ingin apa? Berangan-angan nikmat saudaranya hilang. Wal'iyadu billah. Wal mu'minu yaghbitu wa la yahsud. Seorang mukmin itu dia apa? Akan berbuat ghibtah dan tidak apa? Hasad. Ini seharusnya. Wal munafiqu yahsudu wa la yaghbit. Dan seorang munafik itu dia hasad dan tidak punya ghibtah. Maka perhatikan keadaan orang-orang munafikin. Mereka sangat hasad kepada Nabi SAW dan para sahabat. Tapi apa? Mereka tidak mau menempuh apa? Jalan yang ditempuh oleh para sahabat. Karena hasad yang mendominasi. Barakallahu fiikum. Na'udzubillahi min dzalik. Nas'alullah al-'afiyata wassalamah walhamdulillah.